Di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menggigil ketakutan sambil menaiki puncak kapal, di mana dia sedang menghindari hewan melata yang sangat buas. Dirasa tidak ada harapan, pria tersebut lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian scene berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon. Dia adalah Terry Flores, seorang arkeolog yang sedang mengerjakan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di daerah sungai Amazon. Ini adalah Profesor Stephen Kale, seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores. Mereka berdua berniat menganalisa keberadaan suku yang telah hilang tersebut. Si profesor ternyata menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu. Keesokan harinya mereka mulai bersiap-siap mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon. Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda handal yang mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon. Dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia. Namun di tengah jalan hujan lebat disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai tersebut. Lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata ada seorang lelaki paruh baya yang sedang terjebak di sungai itu. Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dan dengan senang hati, Profesor Kale beserta krunya langsung menyelamatkan pria tersebut. Lelaki parubaya itu bernama Sharon dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan sepertinya keduanya saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya Sharon menunjukkan skillnya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum kepadanya. Setelah sesi meet and greet sudah selesai, Profesor Kale mengatakan bahwa dia akan mencari suku pedalaman yang hilang misterius di sekitaran sungai Amazon. Karena hal tersebut, Profesor Kale tidak bisa mengantarkan Sharon pulang. Namun ternyata, Sharon mengetahui keberadaan suku itu. Lalu Kale meminta Sharon untuk bisa menjadi petunjuk jalan mereka menemukan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya kondisi di sekitar tidak baik-baik saja. Karena terlihat ada seekor hewan melata yang berukuran besar yang tengah mengincar seekor jaguar dan akan melahapnya. Faktanya, kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Aduh, kebiasaan orang Sunda. Ternyata itu adalah patung buatan suku pedalaman tersebut. Mereka juga menuhankan ular anaconda sebagai dewa penjaga untuk mereka. Dan kemudian Sharon menceritakan tentang sebuah kisah mengenai suku pedalaman tersebut. Akan tetapi Profesor Kale yang berprofesi sebagai peneliti tentu lebih mengetahui cerita itu. Dia mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Sharon yang jengkel meminta dia diturunkan di desa selanjutnya. Malam harinya, sepasang insan yang sedang horny ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara-suara di dalam hutan. Namun faktanya mereka tidak kuat lagi menahan syahwat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba, untung saja Sharon datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sesosok bagong yang sedang tersesat dan ingin mengintip anak muda enak-enak di hutan belantara. Akhirnya Kale melarang siapapun untuk berkeliaran di malam hari. Keesokan harinya mereka mendapat sedikit masalah, di mana tali pengikat kapal mereka menyangkut di baling-baling, sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Akhirnya Kale lah yang turun menyelam untuk memotong tali itu sendirian.
Namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke congor Kel dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Sharon memiliki keahlian di bidang medis yang mampu menyelamatkan nyawa Kel. Dan Flores yang takut terjadi apa-apa pada kekasihnya tersebut meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Sharon menyarankan agar melewati jalur yang biasa dia lewati karena hal itu mampu mempersingkat 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencurigai Sharon, akan tetapi Flores tidak memiliki pilihan lain, hanya dapat menuruti apa yang dikatakan oleh Sharon. Keesokan harinya mereka dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutupi walungan itu. Di sini tingkat kecurigaan semua kru kepada Sharon semakin tinggi. Ternyata Sharon sudah mengetahui di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu, Sharon ternyata sudah menyiapkan sebuah dinamit untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menantang hal itu, tapi lagi-lagi Sharon mengancam mereka dengan memutar balik lagi kapal dan pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan dengan terpaksa lagi dan lagi Flores menuruti apa kata Sharon. Tidak banyak lama, Sharon mulai mengerjakan ide gilanya tersebut dengan memasangkan dinamit di kayu itu bersama seorang kru lainnya. Setelah memasang dinamit itu, tiba-tiba ratusan ular berjatuhan ke kapal mereka. Faktanya semua ini sudah direncanakan oleh Sharon, dan dia juga sudah mengetahui akan banyak ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Di sisi lain, akibat dari ledakan dinamit itu, drum bensin kapal berjatuhan ke laut dan hanya menyisakan satu drum saja. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Lalu Sharon dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam apa yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak ketahui ternyata ada seekor hewan yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan, di mana Sharon, si nahkoda, dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular. Dan mereka adalah komplotannya Sharon. Faktanya Sharon kesana bukan untuk mengambil bahan bakar, akan tetapi dia mengambil sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Sharon dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di kapal, mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka. Lalu Sharon memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka, sambil menjelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang Sharon katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Sang nahkoda yang ditunggu pun tidak kunjung ada. Meski tidak percaya, namun itulah kenyataannya, bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di lahap monster rawa yaitu sang anak bunda, anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua. Namun berbeda dengan Sharon, dia malah mengiming-imingi salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada tara, karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun terhasut iming-iming dari Sharon dan mulai berkomplot dengannya. Keesokan pagi, Sharon menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing hewan buas tersebut. Mengetahui hal itu, Flores langsung marah dan meminta Sharon menghentikannya. Namun karena sekarang Sharon mempunyai dekeng, akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. Malamnya, Sharon dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon. Namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia,
Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya. Dan tiba-tiba, anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Akibat insiden itu, satu-satunya sekutu Sharon harus mati karena keganasan orai tersebut. Namun karena kematiannya, anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana, sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Kemudian tiada angin, tiada hujan, Flores tiba-tiba datang menghampiri Sharon dan menggodanya. Dan baru saja mulai pemanasan, tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Sharon dan hal itu berhasil. Namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Keesokan harinya Dani yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Di sisi lain, satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada Sharon berniat membunuhnya. Namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia. Dan karena kecerobohannya, membuat Sharon kembali lepas dari ikatannya. Akibat kematian wanita itu, terasa kehadiran anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan, membuat mereka kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Namun naas, salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Namun di kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya, karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal. Namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anaconda. Tiba-tiba datanglah Sharon mencoba melumpuhkan mereka semua. Untung saja Profesor Kell datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung Sharon. Kemudian setelah Sharon dilumpuhkan, mereka langsung membuangnya ke sungai. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus. Dirasa ada bahan bakar di sana, Denny dan Flores memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut. Dan benar saja, terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Namun naasnya, baru saja mereka menemukan bahan bakar, tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya. Kemudian Sharon langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang Sharon bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anaconda. Dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu. Dan beberapa saat kemudian, ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Namun baru saja mereka berdiri, ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Gitulah pokoknya. Melihat hal itu, Sharon langsung menarik jaringnya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaring itu ke sebuah pipa di sana. Akan tetapi anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Sharon. Alhasil, anaconda yang tadinya melilit Dani dan Flores langsung mengejar Sharon dan kemudian membunuhnya. Melihat kesempatan emas itu, mereka berdua langsung kabur dari sana. Namun karena anaconda itu tidak mau santapan lainnya lepas, si anaconda pun langsung mengejar Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Dani yang terhindar dari kejaran anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan benda tajam tepat di ekornya itu.
sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Denny membakar gedung itu dan membuat anaconda terbakar bersamanya. Dirasa ular itu sudah mati, mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun tiba-tiba, untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya. Setelah semua benar-benar selesai, mereka pergi menghampiri Kel dan Kel pun tersadar. Ketika mereka keluar dari kapalnya, terlihat satu persatu perahu milik suku pedalaman yang mereka cari berdatangan. Dan cerita pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil di film ini adalah jangan lupa bawa uyah atau garam untuk mengusir orai sawah ya. Saya beserta direksi Damdam lainnya undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.